Ya. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sanala Sanala Fatimatu Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali wa Syafi'an Nabi Maliki Hambali An-Nawi Rabi Jamil Bukal Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masarikil Ardi la magharibiha Sayyidina Majid Ahmad Isa Baqi Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Puri Ajmain Sumaila Arwahi Walidina Mahatina wa Ajdadina Masyaina wa Jamil Muslimina Muslimat Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari wanwarihim wa ulumihim barakatihim bid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman biulum biddarain amin. Aqala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 71 ya, jelas sekali. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'dal ghusli. Wa fi riwayatin anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salata subhi wa la ara yuhaddisu du'a ba'dal ghusli. Wa kana Ibnu Umar yaqulu kana abi yaghtasilu summa yatawaddau faqultu lahu yauman ama yujzi kal ghuslu ayya wudu'in antum minal ghusli wa ayyi wudu'in atamma minal ghusli. Faqala sahihun walakin yukhayyilu ila annahu yakhruju min zakari syai'u fa amassuhu fa atawaddau lidzalik. Walidzalika kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza lam tamassa farjaka wa ba'du an taqdiya ghuslaka fa ayyu wudu'in asbaq minal ghusli. Lanjutan bacaan kita masih bicarakan masalah ya sunat-sunat wudhu nih ya, masalah faraidul ghusli dan sunat-sunatnya nih. Ya, sini wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha taqulu bilang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam la yatawaddau, tidak wudu ba'dal ghusli, sesudah mandi. Jadi Rasulullah tuh habis mandi ya. Nah, jadi dia enggak wudu gitu ya. Kita ya.
Wa fi riwayatin anha, dalam riwayat Siti Aisyah juga, karena Rasulullah SAW yaktasilu, adalah Rasulullah SAW mandi, wa yusolli rokaatain, dia sholat 2 rakaat, wa sholat subuh, dan sholat subuh. Wala ara yuhaddisu wudu'an, saya enggak lihat, kata Siti Aisyah, saya enggak lihat dia memperbaharui wudu ba'dal ghusli, sesudah mandi. Ya, jadi Rasulullah habis mandi terus langsung disolat 2 rakaat dan sholat subuh ya. Nah, dan Siti Aisyah bilang saya enggak lihat dia memperbaharui itu wudunya, katanya sudah mandi, artinya enggak wudu lagi gitu. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan adalah Ibnu Umar bilang, kana abi yagtasilu, adalah bapak saya nih Umar ya, itu dia mandi ya gitu. Nah, summa yatawaddau, kemudian Sayyidina Umar habis mandi diwudu. Fakultu, saya bilang lahu kepada Sayyidina Umar, yauman pada satu hari, ama yujzi kalau ghuslu, apakah enggak cukup buat kamu tuh mandi? Wa ayya wudu'in atamma minal ghusli, wudu yang mana tuh yang bisa disempurnakan dengan ya dengan mandi gitu ya, kata Sayyidina Umar gitu ya, karena ya Sayyidina Umar tuh habis mandi di wudu gitu. Nah ya anaknya tanya Sayyidina Umar, emang enggak cukup mandi gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu, wudu aneh yang bakatnya dapat menjamin daripada mandi tuh gitu. Pakola, kata Sayyidina Umar, sahihun, itu benar gitu ya, tuh mandi itu bisa menjamin dari wudu. Walakin ya, akan tetapi kata Sayyidina Umar, yukhayyilu alayya annahu yakhruju min zakari syai'u, ya gitu, terbayang bagi saya gitu, atau kita bilang merasa pada saya ada yang keluar dari zakar saya sesuatu, fa'amasahu, maka saya pegangnya gitu ya, karena dia merasa dari zakarnya keluar, nah kan disentuh tuh, dipegang. Nah fa'awad da'u li zalika, maka saya wudu karena itu, karena megang zakar gitu ya, bukannya habis mandi tuh langsung wudu, enggak. Jadi karena saya merasa tuh ya ada yang keluar dari zakar saya, nah jadi saya pegang, nah kan batal wudu, nah maka saya wudu, katanya, kata Sayyidina Umar. Faliza alikaka anak Ibnu Umar, dengan begitu adalah Ibnu Umar bilang radhiyallahu anhu bilang, iza lam tamassa farjaka ba'du, apabila kamu enggak menyentuh faraj kamu sesudah itu, antak diakuslaka, untuk kamu mengqada, artinya mengulang wudu ya, mengulang ya arjaka ba'du antak dia ghusluka, artinya mencukupi ya daripada mandi kamu. Fa'i wudu'in asbagu minal ghusli, wudu yang mana yang lebih sempurna dari mandi ya. Kalau kita mandi kan berarti wudu kan udah sempurna banget kan ya, kebasuh semua kan. Nah kalau kita wudu aja kan ya bagian aja, kalau mandi kan berarti udah semua ya, jadi nggak ada wudu yang lebih sempurna daripada mandi tuh gitu ya. Wa kana katsiran ma yaqulu, dan kebanyakan yang dikatakan, liman yatawadda ba'dal ghusli, buat orang yang wudu sesudah mandi, laqad ta'ammakta ya, sungguhnya kamu memperdalam, artinya mempersulit gitu ya. Amikot tuh dalam ya, artinya mempersulit gitu. Wa kadzalika kana yaqulu, begitu juga dia bilang tuh Umar ya, wa kadzalika kana yaqulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, begitu juga berkata Jabir bin Abdullah tuh radhiyallahu an, wa kana Jabir yaqulu, dan adalah Jabir bilang, kama tustahabbu anta khuza min ma'il ghadiri tagatasilu fi nahiyatin ya. Nah gitu ya, kata Jabir nih ya gitu ya, kata Jabir bilang, kunna nastahibu anak khuza min ma'il ghadiri ya. Nah gitu ya, kata Jabir, dulu saya mengistishabkan ya gitu ya, menyatakan tuh ya bahwa mengambil air dari al-ghadir, ghadir itu tempat air ya, saya mengambil air, katanya nagsalilu fi nahiyatin, yang saya mandi di satu tempat tuh, satu nahiyah ya, satu pojokan ya, satu tempat dah gitu ya. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bilang,
arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan ila rajulin. Rasulullah pernah mengutus seorang ya minal ansari dari golongan Ansar. Fajaa ya gitu warak suhu yataqattaru, maka dia datang ya kepalanya rambutnya itu bertetesan air gitu ya, habis mandi nih gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka ajalnaka, barangkali kamu buru-buru kayak karena saya panggil gitu ya. Nah ajalna ya kak gitu ya. Pak ya, barangkali katanya saya mempercepat kamu katanya. Faqala na'am, betul ya Rasulullah. Faqala iza ajalta au hadda fa'alaikal wudu, apabila ya kamu buru-buru tuh mandi gitu ya. Nah, au hadda atau kamu ya enggak merata tuh, kohata kohtun ya, asalnya kata-kata kohtun tuh ya kemarau, artinya enggak rata ya gitu. Fa'alaikal wudu, maka hendaklah kamu wudu gitu ya. Jadi Nabi kata kalau kamu tuh mandi buru-buru ya, nah ya atau enggak rata maka wudu gitu ya, supaya rata tuh mandinya kena air gitu ya. Nah gitu ya. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, palaka ya maka mesti bagi kamu, walam yakulil wudu ya, Nabi nggak bilang wudu ya gitu, boleh bagi kamu tuh. Wa kana Rasulullah sallam iza waqa'a ahlahu pakasala ayyakuma do ya ayyakuma daraba yadahu alal haiti payatayammamu ya, adalah Rasulullah SAW apabila dia jima pada istrinya ya, waqa'a lahu tuh ya, jima pada istrinya, pakasala maka malas ya gitu ya. Nah ayyakuma maka Nabi bangun, pada roba yadahu alal haiti, maka Nabi memukul mengusap tangannya ke tembok, payatayammamu maka Nabi tayamum ya gitu. Ini ada riwayat tuh. Jadi ya Nabi itu apabila jima tapi nggak keluar, males gitu kan ya, nah gitu. Nah maka Nabi dah bangun, nah Nabi yang aja sembok ini, jadi tayamum aja gitu ya. Nah ini riwayat tuh gitu ya, Nabi tayamum. Wa yaqulu, udah bilang innal malaikata la tashabul junuba illa ayyatawadda, sungguhnya malaikat tidak menyertakan orang yang junub kecuali dia wudu ya. Jadi kalau dia tuh ya jangan tidur tuh dalam keadaan junub gitu ya. Nah ya tidur dalam keadaan junub tuh malaikat nggak dekat sama kita gitu ya. Hanya sekurang-kurangnya ya wudu tuh, kalau kita ya wudu dah ya, kalau mau tidur wudu, kalau enggak ya tayamum dah kan gitu ya. Jadi untuk meringankan daripada ya hadas ya, jangan sampai kita punya hadas besar gitu ya, tidur tuh ya. Nah ya jadi ngeringanin dengan jalan wudu ya, kalau enggak wudu segan ya tayamum dah gitu ya, sebagai ganti gitu ya. Nah ya karena buat tidur tuh gitu ya. Ya itu. Nah gitu ya, ya tawada. Ya wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu an alaihin ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu kasiran ala nisaihi, dan adalah Rasulullah sering ya tawaf kepada istrinya, artinya bisa jima yang satu terus gitu ya, gantian ya. Nah gitu ya, kasiran ala nisaihi ya gesilu wahidan ya itu bigoslin wahidin, maka dengan mandinya sekali. Jadi ya Nabi ya mutar tuh pada istrinya ya, dari yang 1, 2, 3 tuh. Nah ya tapi mandinya sekali gitu ya, enggak sekali mandi mulu. Ya. Nah kan Nabi istrinya 9 ya, kalau 1 mandi bilang kali mandi ya, jadi mandi boleh, berarti ini menunjukkan boleh ya. Jadi kita mengulang tuh jima enggak mandi itu boleh ya, enggak mandi dulu dan ngulang jima, ntar habis itu terus lagi gitu ya. Nah ya, nah tapi yang bagus ya cuci dulu gitu ya. Nah ya baru ngulang gitu ya gitu ya. Nah, ya.
Nah gitu kata orang yang punya bini 2 3 katanya kalau habis begitu ya nggak dicuci tuh begitu lagi sama bini jadi akur. Hah? Kan murid tahu di Indonesia datang kapan murid orang yakin ngajar ya nggak ngajar lah berangkat terus maka kirim ininya tuh udah tahu nggak tahu yang jamaah kan udah tahu gitu. Iya. Jangan dia yang mana kalau lagi bikin fitnah aja kiai ini satu Iya. dikata bikin fitnah orang mau kesel kalau ibu nggak percaya santerin bener ada di sono besok kerja tidak biniannya jadi marah Jadi diajarin tuh sama saya supaya jadi akur. supaya Akur habis nyelep di sini katanya jangan sunnah aja langsung celebin lagi. Iya. Iya, itu pengalaman orang yang pada punya ini 1 2 gitu ya, 2 3 gitu, kayak akur gitu. Itu pengalaman gitu. Nah, itu ya. Nah, ya jadi Rasulullah tuh ya, jadi dia tuh habis jima satu isinya suruh mandinya sekali katanya tuh. Wakasiron makan ya ketasilu dan kebanyakan Nabi itu ya mandi iza topa alaihinna apabila Nabi tawaf ya kepada mereka indah hazihi kepada yang ini wa indah hazihi dan kepada yang ini wa yaquluhu wa azka wa atyabu wa athar itulah yang lebih azka ya lebih bagus dan lebih atyab enak dan lebih suci gitu ya. Nah ya begitulah katanya yang dikata. Wa kana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bilang kana Rasulullah sallallahu yaqulu Rasulullah sallallahu bersabda idza ata ahadukum ahlahu summa badalahu ayu awida ya falyatawadda bainahuma wudu'an. Ya Rasulullah SAW bilang gini, iza ata ahadukum ahlahu apabila kamu tuh ya mendatangkan istri kamu ya jima, summa badalahu kemudian ya nyatanya ada keinginan untuk mengulang ayu awida tuh ya kebalik lagi fal yatawaddo enggaklah wudu katanya bainahuma antara keduanya wuduan ya suatu wudu artinya wudu gitu. Nabi kata kalau udah habis jima nah gitu mau nambah lagi ya gitu atau mau datang yang lainnya adalah wudu kata Nabi gitu ya. Nah zadapi riwayatin ditambahkan dalam riwayat fa innahu ansatul lil udi karena itu ya kalau wudu itu bisa menambah semangat ya untuk kembalinya ya supaya lebih semangat lagi kan udah kena air ya semangat jadinya gitu ya. Kita ya wudi itu ya. Wa tamara qaumun minas sahabati fil ghusli inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya faqala wa'dul qaumi ama ana fa'agsilu ra'si bikaza wa kaza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ana fa inni ya apidu ala ra'si salasa akupin ya. Nah ya wa tamara qaumun minas sahabah ya itu ya tamara ya itu musyawarah dah ya gitu ya kaum dari sahabat fil ghusli tentang mandi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah faqala ba'dul qaumi kata sebagian kaum ama ana fa'agsilu ra'si wi kaza wa kaza adapun saya nih ya saya mandi saya basuh kepala saya dengan anu gitu ya artinya ya mandinya tuh sepotong dulu gitu ya kayak nanten baru kan kalau malu kan pasti palanya duluan ya mesin pala nah besok berbadan dah gitu ya gitu ya. Nah palunya dulu basahin besok jadi kan pagi-pagi nggak kelihatan rambutnya basah. Itu ya. Nah wikaza wakaza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata Rasulullah ama ana fa ini apidu ala ra'si salasa akupin adapun saya maka sungguhnya saya tuangin ya saya siramin ya kepala saya tuh dengan 3 caukan tuh 3 telapak tangan caukan itu ya. Nah gitu ya.
Wa kana Ibnu Umar yagtasilu bisa'aini, dan adalah Ibnu Umar mandi dengan 2 sok. Ya, 1 sok 2,5 liter, 5 liter gitu ya. Wa kana idza tasala bada'a, ya, maka apabila dimulai fa'afraga minal ma'i ala yadihil yumna, maka dia tuangin tuh air itu ke tangan kanannya, fa salaha, kemudian dia mandi tuh basuhnya. Summa salah farjahu, kemudian dia basuh cuci paratnya. Summa tamad madu wastan syara, dan kemudian dia berkumur dan masukin air ke hidung, intisar ya. Summa salah wajhahu, kemudian dia basuh mukanya, wana doha fi ainaihi, dan dia kipratan masukin ke matanya. Itu ya Ibnu Umar tuh ya. Summa salah yadahul yumna, kemudian dia cuci tangan yang kanan. Summal yusra, kemudian yang kiri. Summa salah ra'sahu, kemudian dia basuh kepalanya. Summa yufidul ma ala jasadi, kemudian dituangin air ke seluruh jasadnya gitu. Nah itulah ya Ibnu Umar. Ya, kalau menurut Ibnu Umar tuh matene adalah bagian zahir, jadi mesti disiramin air gitu. Kalau menurut Ibnu Umar tuh gitu ya. Nah ya, kalau ulama kita enggak ya, matene ya masuk bagian dalam gitu ya. Ini ya. Qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min ina'in. Adalah Siti Aisyah, kata Siti Aisyah adalah sallallahu alaihi wasallam ya, dia mandi dari satu bejana. Yuqalu lahu al-firaqu, disebut tuh bejana itu al-firaq ya. Faqala Sufyanu, maka berkata Sufyan nih, al-firaqu salah satu asuin ya, 1 firaq itu 3 sok gitu ya, jadi 7,5 liter gitu ya. Nah ya, nah wa qadru zalika takriban, kadar yang demikian itu kurang lebih, nahu sumpama sama niatu artalin, yaitu 8 liter gitu ya. Jadi 3 sok ya. Emang kalau kayak literan kita ya gitu, 2, karena kalau 1 sok 2,5 kilo ya. Nah itu kalau kalau beras diukur tuh ya 3 liter gitu, kurang dikit ya, 2,5 kilo ya gitu ya, 3 liter lah gitu ya. Nah itu bisa jadi 9 liter gitu ya, 3 sok gitu. Gitu ya. Wa qala rajulun li Jabirin radhiyallahu an, berkata seorang laki-laki kepada Jabir radhiyallahu an, inna sa awi sa'aini la yakfini min ghuslil janabati. Jadi ada orang bilang kepada Jabir, sungguhnya kalau 1 sok atau 2 sok nggak cukup bagi saya untuk mandi junub. Iyalah, ya kalau basit pala doang. Iya, nah sudah 21 sok palu-palu doang kusuk kayak gitu ya. Nah, gitu nggak cukup tuh ke saya katanya. Nah, qala Jabirun, berkata Jabir radhiyallahu an, ya kana sa yakfi min man huwa aktsaru min kasa'ran gitu. Ya, kata Jabir, 1 sa itu cukup buat orang yang rambutnya lebih banyak dari rambut kamu. Ya, yang rambutnya banyakan aja cukup, masyaallah. Ya, botak gitu. Gitu ya, nggak cukup gitu ya. Nah, saran wa khairun minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik daripada kamu itu adalah Rasulullah. Rasulullah 1 sok cukup, masyaallah. Kagak gitu kan, Rasulullah kan rambutnya panjang gitu ya. Nah gitu ya gitu. Wakaza qala Muhammad al-Bakir, begitu juga kata Muhammad Bakir radhiyallahu anhu lil Hasanil Bisri, kepada Hasanul Bisri radhiyallahu an. Ya begitu sama tuh gitu ya. Nah kata Muhammad Bakir tuh 1 sok cukup padanya gitu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min turin min sibhin ya. Nah, kata Siti Aisyah, dulu saya mandi, saya dan bersama Rasulullah min turin ya, dari ya ini bejana nih ya, min tur min sibhihi ya, yang seumpamanya dah, yaitu ya itu nama bejana ya, tur gitu ya. Walakin nahu kana yabda'u, akan tetapi dia Rasulullah mulai ya gitu, yabda'u ya, anak ya karena yabda'u tuh. Qalat, berkata si Aisyah, wa kunna
ya azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami istri-istri Nabi ini nak khuzu min ruusina, kami ambil tuh ya buat kepala kami hatta takuna kalwapra, ya sehingga ya jadilah kepala kami itu kalwapra, ya seperti ya satu apa tuh ya kayak kita satu konde gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya di apa tuh ya diusak-usak gitu kan gitu ya, ngaproh tuh. Qalat, ya berkata Siti Aisyah, wa kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam iza tasala minal janabati, apabila dia mandi junub, yaji'u, maka yaji'u ya payastadfi'u. Nah adalah Rasulullah sallam tuh apabila dia mandi junub, maka Rasulullah tuh datang payastadfi'u bi, maka dia itu ya apa tuh istidfa, ya tadfa'u tuh artinya menganget gitu ya, maka dia mengangat kepada saya, Pak Adamuhu ilayya, maka dia memeluk saya tuh gitu ya. Jadi Nabi habis mandi junub tuh, nah datang pada saya dinganget gitu, dipeluk Siti Aisyah tuh kan ya. Warubama kuntu lam aktasil ba'du, ya sewaktu-waktu katanya saya belum mandi ya, setelah itu saya belum mandi, ya Nabi udah mandi duluan. Fa iza dupi'a ya pakum tu pa'aktasilu, apabila dia tuh ya mendekap kepada saya tuh nganget, maka saya bangun, maka saya mandi gitu ya. Nah wa kunna nagtasilu, nah maka sungguhnya kami mandi, wa alaina ad-domadu ya wa nahnu ma'a Rasulullah sallam mahallatun wa muharramatun. Nah maka sungguhnya kami mandi ya, wa alaina ad-domadu, maka ada pada kami itu ad-domadnya, domad itu satu ikatan gitu ya. Nah ya, ya mandi ya ad-domadu, wa nahnu ma'a Rasulullah sallam, dan saya bersama Rasulullah tuh mahallatun wa muharramatun ya gitu ya. Nah itu adalah satu ya tempatnya gitu. Wadomat latohasaru bitib ya gitu. Domat tuh artinya ya apa ya melumurin ya rambut itu dengan tib, dengan minyak wangi gitu ya, domat ya. Jadi dia apa tuh ya ya di dinin minyak wangi ya, diguyurin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bil khatmi, dan adalah Rasulullah sallallahu mandi dengan khatmi. Khatmi air bidara tuh ya gitu. Wa huwa junubun, ya sedangkan dia Rasulullah tuh dalam keadaan junub. Ya tadziu bizalik, ya Nabi menganggap sah boleh ya. Jadi air campur air bidara tuh kan gitu ya. Nah wala yusabu alaihil ma ba'du, dan enggak disiramin air lagi gitu ya. Nah ya jadi berarti tuh air enggak apa tuh enggak mukhalid gitu ya. Nah ya enggak bercampur tuh. Yakni yaktafi bil ma'il ladzi fihil khatmi, artinya cukup dengan air yang ada padanya bidara tuh ya. Wala tustamalu ba'dahu ma'un akar, Nabi enggak menggunakan air yang lainnya. Jadi ya Nabi mandi itu pakai air yang dicampur ya dengan bidara tuh gitu ya. Wasu ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an rajulin fihi jarahatun. Nah maka bertanya Ibnu Umar radhiyallahu an ya tentang seorang yang ada padanya itu luka, wa huwa junubun, sedangkan dia itu junub, punya junub ya, pada anggotanya ada yang luka nih. Waqala, maka jawab Nabi itu ya gatasilu ya. Nah kata Sidina Umar ya, suila ya. Nah ya, maka kata Sidina Umar ya gatasilu, ndaklah dimandi, wayat ruku mau di al-jarah, dan ditinggalkan tempat yang luka. Artinya yang lain itu anggota yang sehat ya disiramin air, dan yang luka jangan gitu ya. Nah qala al-muallifu, kata pengarang nih ya gitu ya, kata ya Wabsarani radhiyallahu an,
walam ya belugna annahu radhiyallahu an amara bitayamum. Enggak datang berita, enggak sampai berita kepada kami bahwa ya Ibnu Umar itu merintahkan orang tadi untuk tayamum anil jarahi dari luka tu fi hazihil masalah, dalam masalah ini gitu ya, kata pengarang nih ya. Nah, enggak sampai berita, artinya saya enggak dapat tuh tentang hadisnya atau apanya bahwa Ibnu Umar tuh suruhin orang tadi kan punya luka tuh, jadi basuh aja yang ini, yang luka tuh jangan disiramin air gitu. Nah, apakah disuruh tayamum apa kagak? Tapi nggak ada beritanya, nggak ada hadisnya gitu ya, yang merintahkan untuk ya Ibnu Umar tuh suruh orang itu untuk tayamum katanya gitu ya. Nah kan kalau ya menurut ya kita kan ya bahwa kita tuh yang nggak kena air pasti di tayamumin gitu ya. Ya. Iya, kalau kita ikut ini kan di mazhab sahabat gitu ya, gitu ya. Tapi kita yang lebih afdal ya ikut mazhab kita Imam Syafi'i ya, tayamumin gitu ya, jangan enggak gitu ya. Ya, ini kan apa hadisnya kan nggak jelas gitu ya, gitu apa benar apa tuh nggak ada gitu keterangan. Jadi ijtihad gitu ya. Habis itu ya, mandi ya. Nah, pindah lain babnya nih. Paslon fi dukhulil hammam wal amri bil istitar. Ini pasal menjelaskan masuk ke ya kamar mandi hammam ya. Gitu, wal amri bil istitar, dan perintah untuk nutup aurat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallam yanha kasiran an dukhulil hammam. Rasulullah itu sering ya melarang untuk masuk ke ya kamar mandi tuh ya, hammam ya. Sumarahusa ba'da zalika, kemudian Nabi kasih keringanan sesudah itu lirijali buat laki-laki ya, ayyadkhulu fil ya hulu fil ma'azi ya, fil ma'azi ya, hendaklah dia masuknya dengan ya fil ma'azi, artinya dengan izar ya, dengan pakaian tuh gitu ya, dengan kain pakaian gitu. Jadi Rasulullah tuh awalnya larang jangan nanti ke apa tuh hammam ya, kalau kita sekarang kan ke apa tuh kolam renang gitu ya, nggak dikasih. Nah kemudian Rasulullah kasih rukhsah boleh itu, tapi pakai kain, lalu pakai tutup aurat gitu ya, jangan terbuka aja gitu, karena nggak boleh buka aurat gitu. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu ya uppil lil hammami hijabun la yasturu wa ma'un la yadhuru gitu ya. Kata Rasulullah SAW bilang uppin lil hammam ya, ya gitu, kata-kata itu ada jejar ya cukuplah katanya gitu ya. Lil hammami hijabun ya, itu adalah sebagai hijab dinding gitu. La yasduru ya, enggak perlu dipakai apa ya ya apa tuh tutupan lagi. Wa ma'un ya, dan air layat huru ya, dan air ya cukup tuh buat nutupin yasduru ya, wa ma'un layat huru ya, dan juga ya tidak menjadi ya suci itu katanya gitu ya. Nah ya tidak mensucikan gitu ya gitu. La yakhullu lil apa ya. Nah, lirajuli ya, jadi bukannya lirajuli ini ya, itu kurang alif ke depan ke atas gitu ya. La yakhillu lirajuli ayyadkhulahu illa bimindilin gitu ya. Nah, ya, gitu itu bukannya non itu ya. Apa alif ke atas tuh ya, lam itu ya, lirajuli gitu ya. Jadi bukannya lirajuli enggak ada ya. Gitu lirajuli itu ya. Nah, la yakhillu lirajuli ayyadkhulahu illa bimindilin, enggak boleh masuk tuh ke kolam renang tuh orang laki-laki kecuali dengan mindil. Mindil itu kan sapu tangan ya, artinya dengan kain dah gitu ya, dengan tutupan tuh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat bi salbaitu al hammam, rumah yang paling jelek itu adalah hammam, kolam renang. Nah, turfa'u fihil aswat wa tuksafu fihil aurat, suara terangkat, artinya kan suara tuh kenceng situ kan, kalau di kolam renang kan ramai suara. Nah, tapi wa tuksafu fihil aurat, aurat terbuka ya, yang dikatakan
ya tubi salbait gitu ya, seburuk-buruknya tempat rumah gitu ya. Nah itu al-hammam turfa'u fihil aswat watuk sabu fihil aurat ya, suara terangkat, artinya suara tuh nyaring situ berisik. Nah tapi juga apa tuh ya, aurat terbuka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah bilang mamin ra'atin tahlu siyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallah ta'ala min hijabin. Ya, Rasulullah bilang tidaklah seorang perempuan membuka dia punya pakaiannya fi ghairi baitiha, bukan di rumahnya, illa hatakat ya, kecuali akan terbuka ma bainaha wa bainallah ta'ala, antara dia dan antara Allah ta'ala min hijabin, dari hijabnya. Artinya kalau orang perempuan tuh membuka dia bajunya bukan di rumahnya, itu berarti dia akan terbuka ya, dia punya ya auratnya, dia punya rahasianya nanti di sisi Allah gitu ya. Allah bakal buka tuh gitu ya, gitu ya, hatakat tuh ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, sata petahu alaikum ardul ajami wasatajidu nafiha buyutan yuqalu laha hal hammamatu fala yadkhuluha rijalu illa bimi'zarin tuh ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Ya tuh ya. Nah di sini kata Rasulullah SAW, satu tahu alaikumul ardul ajam, akan dibuka ya buat kamu nanti ya tanah ajam, bukan tanah orang Arab ya, tanah ajam, tanah asing tuh ya. Nah apa tuh, wasatajidu fiha buyutan, kamu bakal dapetin satu rumah yuqalu laha al-hammamatu, yang disebut tuh kolam renang di situ. Nah, pala yadkhuluhar rijalu, jangan masuklah orang laki-laki ke situ illa bimi'zarin, kecuali dengan mi'zar. Tuh ya. Tadi di atas tuh ayatnya gitu, Nabi kata lirijali ayadkhula fil mi'zar itu. Jadi kurang rok tuh situ di atas tuh. Ya, bait kedua tuh ya, gitu ya. Nah, ya, mi'zar tuh ya, kain mizar ya. Wa mena'u minhan nisa'u, ya, cegahlah oleh kamu tuh ya ke kolam renang perempuan-perempuan tuh illa maridatan au illa maridatan au nupasa, kecuali perempuan-perempuan yang sakit atau yang nipas, artinya gitu ya. Wa kana katsiran ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulanna khalilatahu al-hammam illa min azorin. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, janganlah masukkan ke istrinya itu ke hammam, kolam renang, illa min uzrin ya, kecuali kalau uzur ya, gitu ya. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammam illa bimi'zarin, janganlah kamu masuk ke kolam renang tuh hammam kecuali dengan mi'zar, pakaian dia ya. Fa innal ma' lahu ainani, karena air itu punya dua mata, yanzuru bihima ya, bisa ngelihat keduanya gitu ya. Nah ya, jadi kelihatan tuh kalau kita nggak pakai mi'zar kan ya, nggak pakai kain ya gitu, di kolam renang kan kelihatan auratnya ya, apalagi airnya bening ya gitu ya. Nah, wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu iza dakhala ahadukumul hammama fala yazkurismallahi ta'ala ya hatta yakhruja minha. Adalah Umar radhiyallahu an bilang, apabila masuk salah seorang kamu ke kolam renang tuh fala yazkurismallah, jangan kamu menyebut nama Allah hatta yakhruja minha, sehingga kamu keluar darinya. Wala yastanqaun isnani fi khaudin ya, dan janganlah ya istanqa'u isnani ya, naqa'a itu berendam, janganlah berendam dua orang itu di dalam satu khaud ya, dalam satu kolam gitu ya. Wa kana Ibrahim At-Timi yaqulu, dan adalah Ibrahim At-Timi bilang la ba'sa bil qura'ati fil hammami
wil qiraati fil hammami wassalam ala man fil hammami idza kana alaihi izarun. Kata Ibrahim At-Taimi boleh, nggak apa-apa tuh dalam kolam renang ya membaca tuh qiraat, baca Quran. Wassalam dan memberi salam alaman fil hammam ya atas orang yang ada di kolam renang idza kana alaihi izarun, kalau orang itu pakai pakaian ya tutup aurat tuh. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaktasilu fi baitihi bil ma'il hamim, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaktasilu dimandi fi baitihi di rumahnya bil ma'il hamim dengan air yang hangat ya, air panas tuh hamim. Kana yashanu lahu fi qomqomah, yang di apa tuh dipanaskan tuh yaitu di qomqomah ya, qomqomah ya kita kan gentong ya. Nah ya kalau kita ya kenceng dah atau panci ya dipanasin ya. Jadi Ibnu Umar tuh kalau mandi dipanasin ya. Nah gitu ya. Gitu ya. Nah ya gitu. Wa balaghahu radhiyallahu anna Khalid bin Walid dakhalal hammam, telah sampai kepada dia tuh Ibnu Umar ya bahwa Khalid bin Walid itu masuk ke kolam renang. Fatadulluka bi asparin makjunin ya bi khamrin ya gitu. Fakut tiba ilaihi balagani annaka tadallaqta bi khaymarin wa innallaha ta'ala qad harrama zakhirul khamri wa batiniha gitu ya. Telah sampai berita kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Khalid bin Walid itu masuk ya, artinya pergi ke kolam renang pada luku bi asparin, maka dia ya gosokin tuh ya anggota tubuhnya itu dengan yang warna kuning aspar tuh ya. Nah ya makjunin yang dicampur bi khamrin dengan bir ya gitu. Maka taba ilaihi, maka Ibnu Umar tulis ya surat tuh ya kepada Khalid bin Walid, balagani telah sampai berita kepada saya annaka tadallaqta bi khamrin, sungguhnya kamu gosok-gosok tubuh kamu dengan khamar. Fa innallaha ta'ala qad harrama ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zakhirul khamri wa batiniha, yaitu Allah haramin zakhirnya tuh khamar itu dan juga batinnya tuh khamar gitu ya. Wa qad haruma masal khamri kama haruma syarbuha, sungguhnya Allah haramin menyentuh khamar tuh seperti bagaimana Allah mengharamkan minumnya. Jadi megangnya aja tuh diharamin, kata Ibnu Umar. Fala tamassuha ya adsadakum, jangan kamu sentuh khamar itu ke diri kamu gitu, jasad kamu. Fa innaha rijsun, maka sungguhnya itu adalah najis itu ya. Tuh kata ya Ibnu Umar tuh gitu. Wa qalat Ummu Hani, berkata Ummu Hani radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yastatiruna halal iktisal, dan adalah kata Ummu Hani adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu selalu menutup aurat ketika mandi. Walamma dakhala Rasulullah SAW Makkah amal fathi, tatkala Rasulullah datang ke Mekah pada tahun Futuh Mekah tuh, jituhu saya datangnya tuh, bawajatuhu ya getasilu saya dapetin Rasulullah SAW lagi mandi. Wa Fatimatu benu tasturuhu bisaubin, dan Siti Fatimah menutupinnya dengan ya pakaian tuh ya, dengan ya satu tutupan tuh ya. Summa ata bimindilin, kemudian diberikan kepada Rasulullah tuh mindil ya, kayak kita anduk lah gitu ya. Falam yamassahu ya, dia tidak menyentuhnya. Wajah ala yakulu, dan Nabi bilang bil ma'i hakaza, dengan air lah seperti ini. Itu artinya tuh Rasulullah nggak gosok habis mandi ya, airnya nggak digosok pakai anduk gitu, biarin ya, jadi air tuh ya biar nyerap kering diri gitu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an yahwi ghuslahu ya, dan ada Ibnu Umar dia mandi di tempat yang sepi gitu ya. Nah, wa kana la yada'u ahadan yanzuru ilaihi ya, adalah Ibnu Umar tidak ya membolehkan tuh, artinya meninggalkan seorang melihat dia tuh. Wa huwa yaktasilu, dia lagi sedang mandi gitu.
Wa yaqulu dibilang anna zalika minad din. Ini termasuk bagian daripada agama ya. Jadi mandi tuh di tempat yang enggak dilihat orang gitu. Wa qala Huzaifah, berkata Huzaifah nih ya gini radhiyallahu an sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, saya salat bersama Rasulullah satu hari, faqama maka Nabi diri ya ketasilu mandi ya, patas wasatar tuhu maka saya tutupin, papadolat minhu baqiyatu maka ya maka tersisalah padanya tuh sisanya. Pakul tuh saya bilang agtasilu biha ya Rasulullah, saya mandi ya dengan sisa tuh air gitu ya. Qala kawan Nabi na'am iya. Fasatarani maka Nabi tutupin saya. Pastahya itu maka saya malu ya, Nabi tutupin aja gitu ya. Tadi Nabi tuh lagi mandi ya ditutupin tuh ya. Nah gitu ya sama Huzaifah. Nah kemudian sisa airnya kata Huzaifah saya mandi ya Rasulullah, nih sisanya Nabi kata iya. Nah dimandi. Nah kemudian Rasulullah tutupin tuh ya pastahya itu. Wakul tuh saya bilang ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah gitu. Faqala asturuka kama satartani, kamu saya tutupin kamu sebagaimana kamu tutupin saya. Lu tutupin gua, nah gua tutupin gitu ya. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan rajulan yaktasilu pisuh nidar ya, yang telah melihat Rasulullah SAW pada suatu waktu tuh ada seorang laki-laki dia itu mandi pisuh nidar ya di emper rumah ya. Faqala kata Rasulullah innallaha hayyun alimun ya satirun, sungguhnya Allah itu hidup ya, alimun mengetahui, satirun dan menutupin ya aib. Wa iza getasala ahadukum falyastatir, Nabi kata apabila mandi salah kamu hendaklah kamu pakai tutup, walau wijir min haitin, sekalipun dengan ya dinding tembok gitu ya. Jadi kalau kita mau mandi jangan tempat ngablak aja ya, biar ada alingan gitu ya. Nah artinya wapi riwayatin, dalam riwayat Faliyatawara bisai'in, hendaklah kamu menutup ya dengan sesuatu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallam bilang inna Musa kana rajulan habiban satiran la yura min jildihi syai'un istihya'an minallah azza wajal. Kata Rasulullah SAW, ya sungguhnya Nabi Allah Musa alaihi salam seorang laki-laki hayyayan ya. Nah, adalah Nabi Musa itu adalah seorang laki-laki yang punya malu gitu ya, hayyayan ya gitu, hayaan ya gitu, hayyaan gitu ya, satiran yang selalu menutup aurat, la yura min jasadihi, tidak pernah dilihat dari jildinya, dan min jildihi dari kulitnya tuh sayun ya, kulitnya belum pernah dilihat orang. Kenapa? Istihya'an minallah azza wajal, karena dia malu kepada Allah azza wajal. Fa'azahu man azahu min bani Israil, maka menyakitilah dia tuh Nabi Musa dari ya orang-orang yang menyakitinya dari Bani Israel. Faqalu, mereka bilang ma yastatiru hazat tasattur ya illa min aibin wijildihi, tidaklah Nabi Musa itu menutup dengan satu tutupan kecuali ada aib pada jasadnya, pada kulitnya. Jadi orang Bani Israel nih bikin satu ya nyakitin Nabi Musa tuh, dibilang Nabi Musa tuh kalau ya selalu menutup tuh ya kulitnya. Nah itu karena dia tutupin karena ada aib pada kulitnya. Imma barosun ya, ada kalanya tuh ya Nabi Musa tuh punya penyakit baros, belang gitu. Wa imma adiratun ya gitu, ada kalanya Nabi itu penyakit adirah ya. Adirah tuh apa tuh ya, yang apa ya yang kondor kalau bahasa kita apaan ya, yang biji gitu apa hernia yang hadirak ya gitu ya, kalau bahasa gitu kondor hernia gitu ya. Nah
wa aima apatun atau penyakit yang lain tuh ya digituin karena Nabi Musa tuh nggak pernah kelihatan kulitnya tertutup. Jadi orang Bani Israil tuh kata dia tuh ditutup kulitnya karena mungkin kulitnya ya penyakit belang atau juga emang dikondor ya gitu atau ada penyakit yang lain. Nah, panazalal ma'u yauman, maka turun hujan pada satu hari katanya ya getasilu ya. Nah, dimandi tuh Nabi Musa. Wa wada'a saubahu ala hajarin, maka Nabi Musa taruh pakaiannya bajunya di satu batu. Paparrol hajaru bisiabihi, maka batu itu bawa bajunya tuh kanyut gitu ya. Nah gitu bisa bihi pataba'ahu, maka Nabi Musa ikutin kan dulu bawa kayu kanyut. Wa yaqulu dibilang Nabi Musa bilang saubi ya hajar, saubi ya hajar ya, saubi ya hajar ya batu baju saya batu gitu ya. Nah hatta ra'ahu Bani Israil, sehingga Bani Israil pada lihat tuh kan Nabi kan dia kan telanjang tuh ngubur-ngubur apa ya bajunya nah gitu ya. Nah kelihatan tuh Bani Israil lihat tuh ya gitu. Hatta ra'a Bani Israil wa zakaral qissata bituliha, dan dia menyebutkan tuh cerita ini dengan panjang lebar dah gitu ya. Diceritain tuh Nabi Musa yang tadinya dia gitu kan bener gak tuh dibilang Nabi Musa tuh kulitnya ya belang ya, orangnya kondor gitu ya, penyakit gitu ya. Nah gitu ya. Nah, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang yaqulu bilang balagana, telah sampai berita kepada saya pada kami anna Ayyub alaihi salam, bahwa Nabi Allah Ayyub alaihi salam lamma amarallahu bil iktisal, tatkala Allah perintahkan dia tuh untuk mandi, wa kharra alaihi jaradun min zahabin, maka berjatuhanlah ya gitu ya baratnya, artinya tuh min zahabin, yaitu dia apa tuh ya kita ibu butiran ya dari emas tuh. Wakana urianan, dia itu dalam keadaan telanjang tuh Nabi Ayub gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi waktu Allah perintahkan tuh Nabi Ayub untuk mandi, nah gitu kan Nabi Ayub kan ya sakit tuh ya 7 tahun, nyakit kulitnya hampir habis kan, itu dimakan ada ulat apa semua. Nah kemudian Allah ya perintahkan tuh ya gitu ya dengan air haza mughtasilun haza min sarabin gitu kan ya gitu. Nabi Ayub tuh bilang inni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, ya Allah saya ini kena penyakit udah 7 tahun ya dibilang nggak minta obatin kak, ini masaniyad duru saya kena penyakit gitu, wa anta arhamur rahimin, engkaulah maha pengasih dan penyayang. Nah akhirnya Allah ya wahyukan tuh ya supaya ya urkud wiri jelika ya, gedor tuh tanah dengan ya kaki kamu ya, wahaza syarabun wahaza mughtasilun, nih keluar 2 air mata air, yang satu buat mandi, yang satu buat minumnya. Begitu dia mandi tuh nah hilang tuh penyakitnya semua ya, nyakit luar tuh, penyakit kan kulit dia luar tuh habis semua nyakitnya, ganti kulit baru. Nah wahaza mughtasalun, yang satu buat minum, harabun ya buat minum. Nah diminum ya menghilangkan penyakit yang ada di dalam hatinya tuh ya, yang tadi dia dendam tuh kan, dia begitu dia apa tuh susah kan ya, keluarganya tuh bininya pada tinggal. Iya tinggal dia, sehingga kekayaannya apanya tuh habis semua kan gitu ya, nggak ada, sehingga dia dikatanya dalam riwayat dibuang di di tempat sampah dah kan gitu ya, karena keluarganya udah nggak ya, nah ya nggak senang lagi udah lihat udah, kalau tadinya kaya Nabi Ayub awalnya ya, sebelum dia sakit tuh kaya, banyak punya harta apa semua gitu ya. Nah begitu dia sakit habis kan artinya gitu ya. Nah hanya Allah kasih disembuh penyakitnya, nah kembali lagi tuh ya. Nah kekayaannya tuh balik lagi gitu ya. Nah itu ya. Nah gitu. Wa kana Abu Samah ya radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Abu Samah nih radhiyallahu an bilang
kuntu akhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya ya membantu Nabi itu. Fakana iza arada ayyaktasila, maka sungguhnya apabila Nabi itu mau mandi, qala dibilang pada saya ya walini fa'auliyahu, ya maka ya lindungi saya, maka saya lindunginya. Kopai fa'asturhu, ya tutupin saya, ya maka saya tutupin. Wa kana Ali radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an bilang, la yagtasilu ahadukum bi ardi falatin wala fauqasatin wala yuwarihi. Kata Sayyidina Ali, janganlah kamu mandi salang kamu bi ardi falatin, dengan tanah yang terbuka, ya di lapangan. Wala fauqasatin, jangan di atas rumah sono, ya di tingkatan sono, ya wala yuwarihi, tidak pakai alingan, ya tidak pakai tutup aurat. Fa iza gtasaltum, apabila kamu mandi bifadain, ya di tempat yang terbuka di lapangan, pastatiru bikit antihaitin, maka tutupinlah dengan sebagian daripada tembok gitu, haid tuh, au ya biairin au saubin, ya au bairin, ya atau kamu bertutup dengan bair, ya bair tuh ya keledai itu, watalingan itu ya keledai. Nah au saubin atau pakaian. Fa'in lam tajid, kalau kamu nggak dapetin tuh, nggak ada yang buat nutupin, khattan kadarati, maka garislah, garisan tuh ya bikin seperti lingkaran gitu ya. Summa sammallah ta'ala, kemudian kamu baca nyebut nama Allah, waqtasil biha, dan mandilah padanya gitu ya. Nah ya baca bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa gitu ya. Nah itu buat ya, nah, ya supaya enggak dilihat sama setan gitu ya. Nah, wa kana yanha anil ghusli nisfan nahari, dan Sayyidina Ali larang tuh mandi di tengah hari, ya lagi sedang panas-panasnya, ya tersambut lagi sedang panas, ya emang enak ya, adem dingin ya. Nah jangan lagi panas-panas mandi, jangan, nggak kasih. Wa indal atamah, dan juga di tengah malam, ya gitu ya, tengah malam tuh ya. Kalau dokter kata udah liwat ya, sebelumnya jam 12 gitu. Kalau udah jam 12 ke sono udah boleh itu ya, karena tuh antara jam 10 ke 12 itu ya sedang malam atamah tuh ya. Yang kalau malam kita nggak dikasih main air kan, karena ya kalau malam tuh air itu makwal jin, ya tempat jin itu ya. Ini jangan kalau malam tuh ya jam 10 ya jam 12 tuh berenang apa ya, itu nyangkotanan di ya kesambet lah ngapa dipegang itu hilang. Nah itu ya, karena apa, jin tuh ya tengah malam lagi main, karena tempat dia tuh ya. Nah ya malam, nah kita nyampur di situ ya, ini ditenggelamin bisa jadi hilang itu ntar ya. Kalau mau mandi nanti lah udah jam 12 lewat sono nah gitu ya. Nah dokter nggak kasih karena ntar jadi kena rematik kan gitu itu ya. Kalau jam 12 tuh itu nggak dikasih kalau udah lewat jam 12, karena kalau udah jam 12 ke sono kan udah bilangan siang ya, bilangan pagi udah ya, jam 00 ke sono jam 1, 2 lagi. Bang kita dianjurin kalau mandi kan sunat tuh mandi fajar itu ya, menghilangkan macam-macam penyakit itu ya, banyak faedahnya tuh ya. Di dalam kitab Al-Qawaid tuh itu ada 10 macam apa ya, bisa buat ngilangin ya penyakit tuh mandi fajar ya. Jadi sebelum subuh ya, kita ya sebelum subuh dah gitu mandinya gitu ya, gitu jangan udah subuh ya gitu ya. Tuh buat ngilangin macam-macam penyakit gitu ya. Tuh mandinya orang seger jadinya kalau dimandi tuh gitu. Hanya Guru Ahmad aja dulu kan dia tuh seger, badannya sehat, ngapa dia mandi tuh ya, bangun malam tuh mandi aja ya, mau gitu ya, mau mau dingin kayak panas kayak mandi udah ya, gusrak gitu ya, sehat jadinya tuh
ya gitu ya, enggak encok gitu, ya enggak rematik gitu ya, kan Guru Ahmad kan sehat tuh sampai ya di waktu meninggalnya kan enggak sakit apa teman berapa hari aja sakit ya, pusing-pusing aja dikit gitu kan gitu ya, meninggal tuh waktu di meninggalnya gitu ya, tanggal 17 Agustus besok ya, meninggalnya kan malam Selasa dia. Meninggalnya malam Selasa tuh, dia nggak ke masjid waktu itu cuma berapa 3 hari apa tuh karena udah nggak kuat ini gitu ya, nah ya karena pusing aja, bukan nggak ada penyakit ya macam-macam tuh nggak itu ya, itu dulu dikata dia pernah sakit apa tuh sakit tuh TBC kalau orang kali dulu kan begitu, nah dikata dia berendam itu di kali di apa gitu ya ini tuh gitu ya, nah ya sehat akhirnya. Ya, hanya ada seorang ya dalam kitab ya, ya Tazkiratul Mustafa ya, kalau nggak salah siapa tuh jadi gurunya Habib Abdul Al-Haddad ya itu anjurin ya mandi ya gitu, dianjurin tuh ya kitab Tazkiratul Mustafa gurunya Habib Abdul Al-Haddad nggak salah, itu anjurin tuh mandi sebelum subuh ya gitu, mau dalam keadaan bagaimana koknya gimana sakit kayak dalam apaan itu mandi aja hilang bakal penyakit gitu, karena itu menghilangkan macam-macam penyakit gitu ya, jangan takut gitu ya mandi gitu. Ini Imam Syafi'i kata banyak mandi itu membuat badan sehat ya, kata Imam Syafi'i ya, kita banyak mandi ya gitu ya, membuat ya badan jadi sehat tuh ya, kata Imam Syafi'i itu ya, ini bagus lah ya, buat obat buat apa macam-macam nyakit gitu ya, jadi Allah kasih tuh macam-macam itu ya, emang sih baru-baru ya ntar masuk angin lah ngapa ya, baru-baru ya itu karena ada ya perubahan kan, nah tapi kalau udah keseringan enak udah ya, nggak merasa dingin nggak ngapa gitu ya, itu lagi mandinya sono di tanggul. Iya, yang airnya tuh yang airnya kan enak tuh ya, Ji Rahmat ya, airnya tuh bening ya, udah bening banyak lagi ya, gitu enak banget tuh dingin. Tuh ya, nah tuh ya kita mandi tuh ya gitu tuh, gitu ya. Nah summa sumiya waqta salabihi wa kana yanha anil qasrini pun nahar wa andal atamah wa ayyul qiyar rajulu mizarahu, dan hendaklah dia memberikan seorang laki itu mizarnya kainnya qabla ayyuaril ma, sebelum dia masuk ke air auratahu ya, nutupin ya air auratnya nih, wallahu alam gitu ya. Jadi gitu ya, masuk nih gitu ya, mandi tuh gitu. Paslon bi akamil junub ya, ini pasal jelaskan dengan hukum junub larang ya, tadi kan mandi itu junub, habis junub nah ya mandinya, nah sekarang apaan larangan-larangannya nih hukumnya gitu ya. Nah karena Ali radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah SAW bilang ya, la yaqra'ul junubu walal haidu say'an minal Qur'an. Kata Rasulullah, janganlah ya membaca orang yang junub ya dan orang yang haid sesuatu sedikit pun dari Al-Qur'an. Jadi orang yang punya junub, yang haid perempuan itu jangan baca Quran meskipun sedikit gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal khala'i. Rasulullah tuh keluar dari WC. Payukri unal Quran, maka Rasulullah bacain kepada saya Quran. Wa ya'kulu ma'ana lahma, dan Nabi makan bersama saya tuh daging. Walam yakun yuhjibuhu au yuhjizuhu anil Quran, dan tidaklah dia tuh menghijab, artinya melarang atau menutupin atau melarangnya dari Al-Quran sayun sedikit pun, laisa ya gitu, laisal janabatu, yang bukan junub. Jadi kalau yang bukan junub itu boleh baca Quran. Kan Nabi tadi keluar dari khala tuh ya, dari WC ya. Nah itu Nabi terus baca Quran ya, meskipun belum cebok nggak apa-apa
baca Quran gitu ya. Nah gitu kan, makan nggak apa-apa juga gitu ya. Nabi makan daging tuh ya, jadi Nabi nggak larang ya, nggak kasih tuh jangan lu belum cebok baca Quran, nggak boleh, kagak. Yang nggak boleh baca Quran kalau junub itu ya. Nah kalau belum cebok sih nggak apa-apa gitu ya. Kan kalau cebok kan istinja kan boleh belakangan kan gitu ya, gitu ya, nggak apa ya, nggak disuruh buru-buru, nggak gitu kan. Kita disuruh cebok kan kalau lagi mau apa, mau sholat, iya gitu ya. Kalau nggak sholat sih nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau kita kan kepet-kepet dah iya itu ya. Nah artinya nggak ada larangan tuh, Nabi nggak larang artinya. Wafi riwayatin, dalam riwayat karena Rasulullah SAW yukri unal Quran ala kulli halin. Dalam riwayat Rasulullah bacain kepada kami itu Al-Quran atas dalam setiap keadaan. Artinya dalam keadaan apapun. Lam yakun junuban, yang bukan junub. Kalau junub enggak gitu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la yara lil junubi ba'san bi qiraatil ayati wal ayatain. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas bilang dia itu ya tidak memandang, artinya tidak berpendapat tuh gitu lil junubi ya, bagi orang junub ba'san gitu ya, ya sesuatu katanya bi qiraati ayatin wa ayataini. Artinya tuh Ibnu Abbas bilang orang yang junub boleh nggak apa-apa tuh baca satu ayat atau dua ayat Quran gitu. Kalau tadi Rasulullah tuh sayan sedikit pun gitu ya, nggak boleh. Nah tapi ini menurut Ibnu Abbas gitu ya. Wa kana Rasul radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah dia itu Ibnu Abbas yaqulu bilang la yaqraul junuba ya, la yaqraul junubu sayan minal Quran walau harfan. Ya tidaklah atau janganlah membaca orang yang junub sedikit pun dari Quran, sekalipun satu huruf katanya kita. Wa kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar la yaqraul Quran illa mutawaddian, tidaklah dia baca Quran kecuali dia punya wudu. Wa kana Ibrahim At-Timi radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Ibrahim At-Timi radhiyallahu an bilang la ba'sa ya gitu ya bikat bir rasaili ala ghairi wudu'in. Ya kata Ibnu Ibrahim At-Timi nggak apa-apa menulis surat intinya ala ghairi wudu'in kalau tanpa punya wudu ya. Ya rasail surat tuh yang ada padanya tuh ayat Quran. Wa kana Rasulullah sallam idza arada ayyana ma aw yaqula wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu li sholati summa yaqulu. Adalah Rasulullah sallam apabila ya Nabi ini mau tidur atau memakan sedangkan dia itu punya junub, maka Rasulullah cuci di parajnya dan dia wudu dengan wudu untuk sholat ya, seperti wudu sholat tuh. Jadi gitu kalau mau tidur atau mau makan ya, jangan tidur dalam keadaan junub ya, karena malaikat nggak deketin gitu ya. Kalau kita tidur dalam keadaan junub atau makan tuh dalam keadaan junub itu makruh, itu hanya untuk meringankan ya daripada kemakruhan tuh tidurnya ya, makan gitu tuh itu dengan wudu katanya gitu ya, kita wudu jadi ya nggak kena makruh tuh gitu ya. Nah, summa yaqulu, kemudian Nabi bilang salah satun la tuqarribuhumul malaikatu tuh ya, ada 3 macam yang malaikat nggak mau deketin. Apa tuh? Jipatul kafir, bangkinya orang kafir. Jadi kalau orang kafir mati itu malaikat nggak mau deketin kafir. Wa mutadammihu bil khuluqi ya, dan orang yang melumurin ya badannya itu bil khuluqi ya, dengan ya apa tuh ya dengan najis gitu ya. Nah wal junubu illa ayyatawaddoa, dan yang ketiga malaikat tuh nggak mau deketin yaitu orang yang junub kecuali dia wudu gitu ya. Nah hanya kalau kita tidur jadi jangan sampai nggak punya wudu gitu ya.
Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma ahabbu rajuli ayyarkuda wa huwa junubun hatta yatawadda'a wa yuhsinu wudu'ahu. Kata Rasulullah ini dalam riwayat, tidaklah saya senang ada seorang laki-laki dia tidur dalam keadaan junub sehingga dia wudu dan menyempurnakan wuduknya. Fa inni akhafu ayyutawaffa fala yahduruhu Jibrilu, ya, maka sungguhnya saya khawatir dia itu meninggal, malaikat Jibril nggak mau hadir. Karena kalau orang yang mati nggak punya wudu, malaikat Jibril nggak datang, nggak nyaksiin. Kalau kita mati itu punya wudu, nah itu malaikat Jibril nyaksiin kita dicabut ruh tuh, gitu ya. Tuh ya, itu keuntungan orang yang mudawamatul wudu ya. Ini kita disuruh mudawamatul wudu tuh ya, gitu biar terus punya wudu terus tuh. Kapan batal wudu gitu ya. Mudawamah wudu ya. Kalau kita mati dalam keadaan punya wudu, nah itu ya malaikat Jibril turun datang nyaksiin ruh kita dicabut sama malaikat Azrail tuh gitu ya. Nah ya, hanya diajurin ya, karena wudu itu silahul mukmin. Ya, itu senjata orang mukmin. Kalau kita punya senjata, musuh kita nggak bakal dekat, yaitu setan, gitu ya. Nah ya, setan takut sama kita kalau yang kita bawa senjata, gitu ya. Nah kalau kita nggak punya wudu kan nggak punya senjata, bebas aja, gitu ya. Ya kalau kita punya wudu kan, ya ada orangnya yang bakal batalin kita kan, kita nyingkir kan. Ya tuh ya, jadi setan nggak deketin. Coba kalau nggak punya wudu. Ya, nyerusuk aja jangan. Dasaran kok punya wudu kan gitu, kesenggol kayak ngapa? Emang gue cari. Kayak kesenggol gitu. Nah, coba kalau kita punya wudu, ya, kita nyengkir gitu, ya. Ya, kita kecilin badan kita, ya, apalah gitu, ya. Nyudu. Nah, itu ada senjata namanya. Gitu, ya. Nah, ya. Nah, cuma ya namu, ya. Qoblayanya takut malaikat Jibril nggak hadir tuh. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiran, ya, adalah Rasulullah SAW sering mengatakan ma yaktasilu qabla ayyanama, dia tidak mandi katanya sebelum dia tidur, gitu ya. Artinya sebelum dia tidur tuh dia mandi dulu. Wa kasiran makana yatawaddau, tapi sering juga Rasulullah tuh wudu, summa yanamu, kemudian Nabi tidur min ghairi ghuslin, tanpa mandi. Jadi wudu aja, enggak mandi. Wa kasiran makana yaktasilu biyadihi faqat wa yanamu, kebanyakan Rasulullah juga cuman cuci tangan aja dan dia tidur. Jadi enggak wudu, cuci tangan aja. Nah, wa ra'aituhu ghairu marratin, saya lihatnya tuh bukan sekali aja. Ya namun Nabi tidur wa huwa junubun, dia itu dalam keadaan junub, wala yamassu ma'an, dia enggak nyentuh air. Ya, ini kan makomnya supaya makom jawaz, ya, membolehkan. Jadi boleh gak orang tidur ya tanpa wudu, tanpa mandi? Boleh gitu. Nabi pernah kerjain, tapi enggak bagus gitu ya. Ini. Wa kana Rasulullah SAW idza arada ayakula aw yasraba ghasala yadayhi summa akala wa sariba, adalah Rasulullah apabila dia ingin makan dan minum maka Nabi cuci kedua tangannya, kemudian Nabi makan dan minum, gitu ya. Jadi jangan ya dalam keadaan tangan kotor gitu ya, punya junub apa gitu. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bilang, qultu ya Rasulullah, saya bilang ya Rasulullah, ayana muahaduna wa huwa junubun, ya Rasulullah boleh gak salah seorang kita ini tidur dalam keadaan junub? Qala, kata Rasulullah, na'am, iya boleh, idza ghasala farjahu wa tawadda, apabila dia cuci farajnya dan dia wudu, gitu. Jadi jangan tidur aja ya, cuci dulu farajnya dan wudu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an idza arada ayyana ma'awiyat ama, dan adalah Ibnu Umar apabila dia ingin tidur dan makan, wa huwa junubun, sedangkan dia punya junub, ghasala wajhahu, dibasuh mukanya, wa yadaihi, dan dua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai dua sikut, wa masaha bi ra'sihi summa latoma
summa ta'ama au nama, ya. Nah, kemudian dia basuh kedua tangannya sampai sikut dan diusap kepalanya, kemudian dia makan dan dia tidur gitu ya. Jadi wudhunya sepotong nih, kakinya enggak gitu ya. Itu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu ala innal masjida la yaqillu li junubin. Oh, ya. Nabi ya kasih peringatan ala litanbih, hendaklah kamu ingat bahwa masjid itu enggak halal buat orang yang junub, enggak boleh. Wala haidin, ya, dan juga orang yang haid, illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi, kecuali boleh bagi nabi, istrinya dan anak-anaknya. Kalau nabi boleh dalam keadaan junub di masjid nggak apa-apa dia, ya, karena jasad nabi lebih mulia daripada masjid itu, ya. Nah, gitu ya, azwajihi istrinya dan anak-anaknya. Wa alla yabita, ya, wa ala ya, bayan talakum antusalli gitu. Ya, gitu. Wa alla bayan talakum lakum antadillu, ya, gitu. Wa alla bayan dan hendaklah kamu jangan jelasin, ya, gitu. Bayan ya menjelaskan alla tadillu, ya, gitu. Bukan ya. Jadi ala, ya, bukannya wa Allah tuh. Ala bayan tulakum. Ingatlah, saya jelasin buat kamu antadilu supaya jangan kamu sesat gitu, ya. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir radhiyallahu an, ya, gitu, ya. Kunna, ya, gitu. Ini namuru fil masjid. Kami liwat di masjid junuban, dalam keadaan junub, mujtazina, yaitu, ya, liwatin tuh, ya, gitu. Jadi nggak berhenti. Fala yamna'u, ya, gitu. Fala yumna'u, maka nggak dicegah, nggak dilarang. Summa yaqra'u, ya, kemudian dia membaca tuh Quran, wala junuban illa awiris sabil, ya. Kemudian dia tuh Nabi membaca tuh, ya, yaqra'u, membacakan wala junuban illa awiris sabil, nggak boleh tuh liwat di masjid kecuali orang awirus sabil, hanya sekedar liwat aja jalan gitu, ya, nggak boleh diam. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas bilang, ya, awirus sabil huwal musafir. Yang dikatakan awirus sabil itu adalah musafir, di mampir situ. Allazi la yajidu ma'a fayatayammam, yang dia enggak dapetin air maka dia boleh tayamum situ. Wa kana Zaid bin Aslam radhiyallahu an yaqulu, ya, kullipal junubu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibebanin tuh orang yang junub dari sahabat Rasulullah sallam, iza aradal julusa, apabila dia mau duduk fil masjid di ayatawad doa, hendaklah dia duduk, summa yaji'u, kemudian baru didatang ke masjid, fayajlisu, dan dia duduk, wala yunkiru alaih, dan tidak diingkarin, artinya tidak dilarang. Wa kana Rasulullah sallam yujalisul junuba wa yuhadisu, dan adalah Rasulullah sallam duduk bersama orang yang junub dan dia berbicara gitu, ya, enggak apa-apa kita kumpul sama orang junub gitu, ya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan fi ba'di turukil Madinah. Kata Abu Hurairah, saya berjumpa Rasulullah SAW pada satu waktu, yaitu pada sebagian jalan di kota Madinah. Wa ana junubun, sedangkan saya punya junub. Apa itu minhu, maka saya ngumpet-ngumpet gitu. Fazahabtu, maka saya pergi, waqtasaltu, maka saya mandi, summa jitu, kemudian saya datang kepada Rasulullah. Faqala, maka kata Rasulullah, aina kunta ya Abu Hurairah, kamu kemana Abu Hurairah? Gitu, ya, karena dia punya junub, dia nggak mau dekat sama Rasulullah. Qultu, saya bilang, kuntu junuban, ya Rasulullah, saya punya junub. Fakarihtu an ujalisaka, saya enggan untuk duduk bersama engkau. Wa ana ala ghairi taharatin, dan saya bukan dalam keadaan suci.
Faqala, maka jawab Nabi, subhanallah, ya ta'ajub, ya, innal muslima la yanjusu, karena orang muslim itu enggak najis gitu ya. Ya ada junub juga andi duduk enggak najis enggak gitu ya. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ar-rajulu min ashabihi masahahu wa da'alahu. Adalah Rasulullah apabila ketemu seorang dari sahabatnya, Rasulullah mengusapnya dan doain. Para'aituhu yauman sabahan, saya lihat waktu itu pada satu hari di pagi harinya nih. Fahadastu anhu, ya, pada cerita padanya. Summa ataituhu, kemudian saya datangnya hina irtafa'ar naharu, ketika naik siang hari itu, artinya sudah siang. Qala, kata Rasulullah, inni ra'aituka fahadasa anni, ya, sungguhnya saya lihat kamu, katanya fahaddat aini, maka terhalang, terbatas mata saya. Fakultu, maka saya bilang, inni kuntu junuban, sungguhnya saya punya junub. Fakaisa itu antamasani, karena saya takut engkau ya Rasulullah menyentuh saya, mengusap saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, innal muslima la yanjisu hayyan wala mayitan, orang muslim enggak najis baik hidup atau mati, katanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk malaikat ke rumah yang ada di dalam rumah itu suratun, patung, ya, gambar tuh patung, ya, wala kalbun, dan malaikat enggak masuk ke rumah yang ada anjing, wala junubun, dan malaikat enggak masuk kalau di rumah ada orang yang junub gitu. Hanya ringanin junub kita, ya, dengan apa? Dengan wudu gitu, ya. Wasu ila Ibnu Abbas, ditanya orang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayajuzu ayyado'ar rajulul mushafa ala firasin jama'a alaihi waqtalama fihi wa araka alaihi. Ya Ibnu Abbas, boleh gak orang itu meletakkan di punya mushaf di atas tempat tidurnya, jama'a alaihi, dia jima di situ tempat tidurnya, waqtalama, atau ngimpi, wa araka alaihi, dan keringetan di situ gitu. Qala, jawabnya was, na'am, iya boleh gitu, ya. Jadi naruh Quran tuh, ya, di tempat tidur, kita jima di situ, ya, atau kita ngimpi gitu kan. Nah, berkeringetan itu enggak apa-apa, kata Ibnu Abbas gitu, ya. Wa kana Rasulullah sallam iza zukira annahu junubun, ya, wa huwa fi sholati, dan apabila Rasulullah SAW apabila dia ingat bahwa dia itu junub sedangkan dia dalam salat, yaqulu, dia bilang lahum, kepada mereka, maka nakum, ya, pada sahabat nih Rasulullah, ya, dia punya junub, dia lupa tuh di salat, di waktu salat diingat. Nah, dibilang pada sahabatnya, bilang maka nakum, tetaplah kamu di tempat kamu. Summa yazhabu fayaktasilu, kemudian Nabi pergi dan Nabi mandi. Summa yakhruju ilaihim, kemudian Nabi pergi lagi kepada mereka. Wa ra'suhu yaqturu, dan rambutnya itu bertetesan air. Fayusalli bihim, maka Nabi salat bersama mereka. Fa iza qada sholata, apabila selesai salat, Nabi salat, qala innama ana basarun, hanya saja kami ini adalah manusia, wa inni kuntu junuban, dan juga saya punya junub gitu, ya. Sama, ya, kita sama-sama. Inilah sifat manusia, sifat basariahnya Nabi tuh, ya, karena Nabi mempunyai sifatun basariyah tuh. Qala Sulaiman bin Yasar, shalla Umar bin Khattab, kata Sulaiman bin Yasar, la salat Sayyidina Umar bin Khattab as-subha, salat subuh, summa qada ila ardihi bil jurufi, kemudian dia pergi itu ke tanah, satu tanah, bil jurufi, ya, gitu, bahwa jada fi sawihi ikhtilaman, maka didapetin di bajunya itu bekas mimpi. Faqala, maka kata si Umar, laqad tulibtu bil ihtilami, sungguhnya saya, ya, diberikan bala musibah dengan mimpi.
munzu walaitu amran nas, sejak saya memimpin urusan manusia nih. Wa anna lama asobnal wadaka la anta ya la ya gitu ya la antal uruku ya. Nah wa anna dan saya nih lama asobna ya gitu ya tatkala kami nih kena tuh al wadak ya atau ya satu musibah la antal uruku ya maka engkau lah ya gitu ya al urukuruh ya yang ya dapat yang apa tuh ya menguatkannya. Pagatasala wa ghasala dan Nabi Sayyidina Umar mandi dan dia cuci itu al ihtilam bekas mimpinya min saubihi summa sholat kemudian disolat ba'du sesudah itu anzallatis samsu dauhatan hampir-hampir aja matahari itu siang katanya wi azanin wa iqamatin dengan azan dan qomat katanya walam ya'murun nas ayyusalluha. Sayyidina Umar tidak perintahkan orang-orang untuk sholat katanya lebih dulu ya. Jadi ditungguin ya udah siang tuh karena dimandi dulu ngapa gitu ya. Nah udah siang tuh udah mau matahari udah mau terbit gitu. Nah baru dia mandi gitu ya sembahyang tuh. Nah inilah ya larangan-larangan yang nggak boleh ya. Nah kita kerjain dalam keadaan junub gitu. Habis-habisin dulu ya. Paslon pi ghuslil haidi wan nufasa. Kalau majlis taklim itu kan bagian daripada masjid itu. Iya. Tanah wakaf. Ada perempuan yang head kemudian ngajar di situ katanya nggak boleh tapi kalau. Ya kalau dia cuma kalau memang tanah itu wakaf masjid ya nggak boleh itu ya. Kalau tanah wakaf masjid kalau bukannya wakaf masjid sih nggak apa-apa. Ya ngakap majlis taklim gitu ya nggak apa-apa boleh kalau masjid nggak boleh karena perempuan kan nggak boleh masuk tadi kan itu ya kalau di head junub aja tadi Nabi kan nggak ada halal tuh masjid buat orang yang junub kan gitu ya gitu ya nggak boleh tuh ya ya jangan kalau bisa ya jangan dah gitu